وعلى آله وأصحابه عدد معلومات الله بدوام الله صلاة تكون لك يا ربنا رضاء ولحقه أداء ونسألك به من الرفيق أحسنا ومن الطريق أشهلا ومن العلم أنفعه ومن الرزق أطيبه وأنصاء. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم بنور معرفتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الأضحية تعرفها الأضحية وضحية اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريك تقربا إلى الله تعالى. Kita lanjutkan masih menjelaskan tentang seputar dan keagungan keistimewaan bulan Dzulhijjah. Menjelaskan tentang keagungan dan keistimewaan bulan Dzulhijjah, bahwa bulan Dzulhijjah adalah bagian daripada Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah adalah bulan Dzulhijjah. Kenapa bulan Dzulhijjah ini menjadi mulia? Tentu tidak sembarangan. Maka bulan Dzulhijjah menjadi mulia karena di dalamnya banyak-banyak ibadah, yang mana ibadah itu tidak sah dilakukan selain bulan Dzulhijjah. Salah satunya adalah pelaksanaan rukun Islam yang kelima, namanya ibadah haji. Maka menjadi mulia bulan Dzulhijjah ini karena di dalamnya ada satu rangkaian ibadah yang mana tidak sah dilakukan ibadah ini terkecuali dilakukan hanya bulan Dzulhijjah, adalah pelaksanaan rukun Islam yang kelima, namanya ibadah haji. Kata Ki Gondrong, saya mantar aja hajinya bulan Maulid kalau udah punya duit. Ya kagak sah. Itu mah bukan haji. Walaupun dia tawaf, walaupun dia sa'i, walaupun dia tahallul, walaupun dia nginep di Muzdalifah, wah mantep lah. Di Mina, terus Jamarat, segala macam. Rangkaian-rangkaian ibadah haji dilakukan, tetapi dilakukannya di bulan Maulid selain bulan Dzulhijjah, maka itu tidak bisa dinamakan orang menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Maka ini dah salah satu keagungan bulan Dzulhijjah, adanya pelaksanaan ibadah haji. Nah, di dalam pelaksanaan ibadah haji, alhamdulillah tahun ini banyak orang yang kaya galau, banyak orang yang duitnya banyak untuk daftar haji galau. Ongkosnya berapa? 850 juta. Cuman sampai bandara doang, Haji Halimah, sampai Halim pulang ke rumah. Kenapa demikian? Karena tahun ini Arab Saudi tidak menerima haji furoda. Arab Saudi kagak menerima haji furoda. Untung Haji Rusdi tahun kemarin berangkat. Udah mah duitnya dikit, kan gitu ya. Bener, coba kalau tahun sekarang Ji, jual mobil 3 gak bakalan berangkat Ji. Mobil 3 dijual tuh gak bakalan.
Artinya apa? Emang haji itu murni panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sekarang tuh banyak yang galau. Tadi dapat info dari Gresik 120 jemaah Puroda itu Ji. Udah kumpul mau berangkat, nggak jadi berangkat, udah selamat tak? Mana udah potong ayam, udah syukuran segala macam. Emang nggak galau itu kan gitu? Betul. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah. Kita jangan berkecil hati mentang-mentang kagak punya duit. Itu aja yang punya duit kagak bisa katanya. Nah buktinya ada sekarang, dibuktikan oleh Allah. Karena emang tahun-tahun ini terlalu berlomba-lomba orang yang banyak duit ingin cepat-cepat untuk melaksanakan ibadah haji. Tetapi di situ tidak lepas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah belum menakdirkan sebanyak apapun uang yang diberikan, tidak akan mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Maka Pak Nur Hadi jangan berkecil hati. Kata Pak Nur Hadi, saya gimana punya duit juga kagak. Tahun kemarin. Kan begitu. Jangan pernah berkecil hati, semua sudah ada di dalam lauhil mahfuznya Allah, takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu tahun depan giliran Panuranya di Malaysia. Siapa tahu giliran di Gondrong, kita tidak tahu. Nah, di situ. Maka inilah salah satu keagungan bulan Dzulhijjah, karena di dalamnya ada satu ritual ibadah yang mana ibadah itu tidak dianggap sah, menyempurnakan rukun Islam namanya jika dilakukan di luar daripada bulan Dzulhijjah, namanya bulan haji. Nah gitu. Alhamdulillah Pak Haji Rusdi mah ya, walaupun ongkosnya lumayan murah Ji, itu mah gitu mah. Yang lain mah 950 juta, Haji Rusdi mah cuma 150 juta, murah. Nah, subhanallah. Nah, itu adalah salah satu keagungan di bulan Dzulhijjah. Yang kedua, keagungan keistimewaan di bulan Dzulhijjah adanya ibadah sunnah. Kalau tadi ibadah wajib yang ada di bulan Dzulhijjah pelaksanaan ibadah haji. Maka yang udah bolak-balik umroh, dia belum menyempurnakan rukun Islam loh. Misalkan nanti Pak Bin Sani berangkat bareng saya. Bukan berarti Pak bisa kagak harus berangkat haji, harus daftar lagi nanti, mudah-mudahan habis umroh bisa langsung hajian. Kan gitu bisa ya. Mudah-mudahan tahun ini umroh misalkan, tahun depan punya duit lagi, siapa tahu langsung berangkat, kan nggak tahu. Artinya itu mau qadar Allah, takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak ada yang. Nah itu yang wajib. Jadi kewajiban yang ditetapkan ibadah di bulan Dzulhijjah adalah pelaksanaan ibadah haji. Yang kedua, agungnya istimewanya bulan Dzulhijjah, di dalamnya ada ibadah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah salah satunya adalah pelaksanaan salat Idul Adha, dan yang kedua pelaksanaan kurban. Maka Idul Adha dan kurban ini adalah pelaksanaannya, hukumnya sunnahnya sunnah muakkadah, dan dilaksanakannya pada bulan Dzulhijjah. Kata Ki Gondrong, entar aja saya mau sholat idnya habis tasrek, entar aja saya mau sholat idnya bulan maulid. Kagak bisa, kagak entar aja saya mau kurbannya bulan maulid sekalian maulidan, kagak bisa. Karena emang pemotongan hewan kurban maka hanya ada di bulan Dzulhijjah, dan batasannya pun terbatas. Dari mana? Dari selesai sholat Idul Adha sampai akhir tasrek. Jika nanti kita hari Jumat Lebaran, berarti tasreknya Sabtu, Minggu, Senin sampai mana batasannya? Sampai sore, sebelum maghrib selesai waktu tasrek. Maghrib sudah habis, sudah bukan tasrek. Nah di situ itu dilakukan hanya ada di bulan Dzulhijjah. Nah, mengenai tentang kurban, kemarin sudah saya bahas sama Pak Haji Ian, cuman ada sedikit keliru di tentang pembagian patokan. Ya.
dari segi pembagian penerima orang yang penerima daging kurban. Hati-hati nih. Maka kurban syaratnya harus muslim, maka penerimanya pun harus muslim. Itu kalau kurban. Berbeda dengan selain kurban. Mas ya? Berbeda dengan selain kurban. Tapi kalau kurban, penerima kurbannya pun harus muslim. Sini ya. Kalau kita makan campur di nih komplek kita nih. Komplek kita ada yang muslim, ada yang non muslim. Udahlah toleransi aja, kasihan aja enggak. Kalau kurban tetap bagikannya kepada muslim, itu ulama ya. Nanti jangan sampai keliru karena ibadah. Ya, muslim itu harus muslim, begitu yang dijelaskan di dalam kitab Syarah Majmu, kitab Muhadzab, kitab Syarah Muhadzab, kitab Majmu. Ya. Kemarin saya kelirunya bagikan saja, hitung-hitung apa namanya, sedekah. Tidak begitu, Mas ya. Kalau dalam kurban tidak begitu, Ji. Maka bagikan kepada muslim, ya. Hukumnya sunnah muakkadah, maka panitia kurban maka derajatnya adalah wakalah. Wakalah berapa wakalah? Wakil dari yang berkurban. Adapun kemarin yang Haji Rusdi ditanyakan kepada saya, orang kurban kambing sama Pak Haji Rusdi selaku panitia, cuman dia minta daging sapi, kasih aja juga apa-apa. Ya gak apa-apa, kasih. Jadi walaupun minta punyanya juga gak apa-apa. Apalagi dia minta daging hewan kurban yang lain, boleh gitu. Jadi kalau itu, tapi kalau penerima, nah itu di dalam kitab apa namanya, Syarah Muhadzab, kitab Al-Majmu. Nah itu ya. Hati-hati nih kalau kurban. Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 26. Kata Allah, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Wal budna lan aku jadikan onta banah danah lakum manfaat terhadap kamu sekalian min sya'airillah, bagian daripada syiar agama Allah Subhanahu. Jadi adanya kurban bukan untuk songong-songongan, bukan untuk sombong-sombongan. Tahun ini saya kurban, bukan untuk sombong-sombongan, tapi semata syiar agama Allah Subhanahu. Karena emang jika tidak ada yang kurban, maka itu seolah-olah tidak mensiarkan agama Allah Subhanahu. Dan orang yang berkurban harus jelas orangnya, jangan hamba Allah. Kalau hamba Allah baru jelas, ya namanya harus tercantum, ya namanya harus tercantum. Misalkan ini kurban Pak Haji Rusdi, kurban Pak Haji Apun, kurban Pak Haji Istari, jangan kurban hamba Allah. Nanti hamba Allah yang mana nih jalurnya nih, nah, nanti nggak jelas nih ya. Jadi harus jelas nih. Ya, kurban begitu, jangan hamba Allah banyak. Ya, jadi kurban itu harus statusnya jelas. Pemilik kurbannya siapa? Nah, namanya tercantum. Nah, gitu ya, harus tercantum karena itu kendaraan dia nanti. Nah, itu nanti yang akan menjadi saksi bahwa dia telah berkurban. Bagaimana kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasabata anna nabiyya dhaha wa dhaha al-muslimuna wa ajma'u ala dhalik. Karena Nabi pun melakukan kurban dan seluruh orang muslim pun sepakat semuanya dengan adanya kurban. Hujan fisik. Fadluha rawahu Tirmidzi an Aisyah. Adapun keutamaan, ini mah keutamaan nih. Keutamaan udhiyah, keutamaan berkurban diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang bersumber dari Siti Aisyah. Siti Aisyah ini istrinya Rasulullah ya. Siti Aisyah adalah istrinya Rasulullah, putri daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, istri terakhir, istri bontot. Nah, namanya Siti Aisyah, putri Abu Bakar Siddiq. Maka Abu Bakar Siddiq derajatnya ya mertua Nabi, ya sahabat Nabi. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi
bersumber dari Siti Aisyah bahwasannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila adamin amalin yauman nahar ahabbu ilallah min ihraqid dam." Tidak ada pekerjaan adami manusia pada hari lebaran yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min ihraqid dam dibandingkan mengocorkan darah. Jadi setelah sholat Idul Adha, sebaik-baiknya amal yang paling dicintai oleh Allah dibanding amal-amal yang lain, ibadah sunnah nih, itu adalah memotong hewan kurban. Nah, kalau sekarang makan repot nih, karena lebarannya hari Jumat kan? Lebarannya hari Jumat ini kalau potong kurban 8 hari Jumat gak keburu urusannya. Maka di cancel aja hari Sabtu. Tetap walaupun Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, maka Idul Adha tidak menggugurkan sholat Jumat. Ya? Idul Adha tidak menggugurkan sholat Jumat, tetap wajib sholat Jumat karena yang sunnah tidak bisa menggantikan yang wajib. Itu menurut pandangan Imam Asy-Syafi'i. Tapi menurut Imam Hambali boleh tidak sholat Jumat. Itu. Ya, tapi yang sepakat kebanyakan itu adalah tetap tidak gugurnya sholat Jumat dikarenakan hari Lebaran Idul Adha bertepatan dengan sholat Jumat. Hari Jumat tidak menggugurkan kewajiban sholat Jumat dengan adanya sholat Idul Adha. Nah itu maksudnya ya. Jadi amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari Lebaran min ihraqid dam, tidak ada yang paling dicintai terkecuali mengocorkan darah. Kenapa demikian? Innaha lata'ti yaumal qiyamah, karena kurban yang dikurbankan pada hari itu nanti akan datang di hari kiamat biquruniha, serta tanduk-tanduknya. Makanya kalau kurban kan beli tanduknya yang panjang, yang gede kan begitu, karena nantinya utuh begitu. Biquruniha wa asy'ariha, bulu kasar, bulu halus. Wa inna dama la yaqau minallah bimakanin, karena sesungguhnya darah yang keluar dari darah kurban tersebut itu akan sampai kepada Allah, artinya lebih cepat datang kepada Allah Subhanahu wa taala qabla ayyaqa'a 'alal ardi, sebelum darah menetes ke bumi itu lebih cepat darah datang pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bukan darahnya yang datang ke Allah, tapi pahala kurbannya sebelum darah menetes ke tanah, tapi pahala kurban sudah nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan dimampukan ya kita ya. Amin. Maka dari itu fatibu biha nafsan, maka percantiklah olehmu biha udhiyah tersebut, kurban tersebut nafsan. Jadi kalau kita Haji Apud kan kurban kambing tuh pandiin sama Pak Haji Apud biar bersih tuh, dirapihin gitu, dirapihin, jangan kotor karena ibarat kendaraan aja kalau kita bawa kotor kagak nyaman dipakainya. Nah gitu. Nah maka orang yang berkurban kalau emang beli kurban sendiri kayak Pak Haji Apud kambing, maka dibersihin kan gitu tuh. Nah itu begitu. Fatibu biha nafsan, fadilah ini mah fadilah, cuman kita kebanyakan ngejar fadilah, belum ngejar hukum. Bagus. Fatibu biha nafsan, hukumnya sunnah muakkadah. Bagaimana kita meninggalkan kurban padahal mampu? Tadi punya duit 10 juta hari lebaran, harusnya mah sunnah kurban, dia mah kagak kurban. Padahal kebutuhan pokok sudah terpenuhi. Maka di sini wa yukrahu tarkuha ma'al qudrati 'alaiha, makruh hukumnya meninggalkan kurban kalau seandainya mampu. Makruh tuh kita tuh. Udah tahu punya duit tapi kagak kurban. Or kita tuh dibenci sama makruh itu adalah sesuatu yang Allah tidak senang gitu tuh.
Jadi itu bagaimana nanti lebaran aja saya kalau punya duit saya kurban, kalau enggak. Aja udah gitu aja udah. Kalau sekarang kan belum ada. Gimana nanti aja udah. Wa yukrahu tarkuha ma'al qudrati 'alaiha di haditsin. Karena ada hadis Imam Anas alladzi rawahul Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasannya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam duha bi kabshaini amlahaini aqranaini dabahahuma bi yadayhi wa samma wa kabbara. Dijelaskan di dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadisnya dari Sayyidina Anas, bahwa sesungguhnya Nabi pun melaksanakan kurban 2 kambing amlahaini. Amlahaini itu warnanya putih dan hitam, agak putih agak itu tuh biasanya kambing apa tuh? Anu aya putih-putihan benon. Gembel. Hah? Gembel. Me anu aya hideungan anu aya putihan benon ji. Gembel. Acam ya gendit. Gendit ya. Nah itu warnanya begitu, amlahaini. Itu Nabi, karena Nabi pun berkurban dengan warna kambingnya amlahaini. Amlahaini ma yukhalitu bayatuhu siwat. Putihnya, warna putihnya agak hauk-hauk dikit lah. Jadi enggak benar-benar putih itu warnanya. Jadi agak hauk-hauk gitu. Nah itu Nabi berkurbannya seperti itu. Warna putih dan warna Ma aqranaini yang mempunyai 2 tanduk. Ma lahu qarnun. Ya tanduk. Nabi dabahahuma biyadai. Nabi berkurban, memotong kurban tersebut dengan tangannya sendiri. Nabi berkurban memotong dengan tangannya sendiri, artinya tidak memerintah orang lain, tidak mewakilkan orang lain. Kalau bisa nih, misalkan Pak Haji Apun nih kurban tahun ini misalkan, kalau bisa mah Pak Haji Apun aja yang motong. Ya kudu bisa ini motong, udah sunnahnya begitu tuh. Karena Nabi pun berkurban seperti itu. Nabi berkurban memotong dengan tangannya sendiri jika emang bisa. Tapi kalau kagak bisa mah jangan. Repot nanti. Karena apa? Karena pemotongannya khawatir tidak sesuai dengan aturan motong. Nanti kalau tidak sesuai aturan, nanti kagak sah lagi. Karena motong itu kalau 2 kali bangke hukumnya. Nih, contoh begini. Ini misalkan kambing. Kita udah gesel nih. Ngamuk. Ininya kambingnya, ngamuk. Begini lagi berontak, itu udah kagak boleh. Makanya harus sekuat-kuatnya. Makanya anjuran potong adalah pisaunya harus yang tajam. Artinya biar sekali tancap selesai. Nah gitu loh. Kenapa? Karena ketika 2 kali maka itu bisa jadi bang. Maka harus benar-benar yang bisa memotong. Kalau sekarang mah juleha ya. Yang juleha ya? Ya. Ada tuh rombongan juleha, tapi belum ini juga juleha juga. Itu repot itu. Sapi itu emang harus ada penaluknya ya. Kalau pengen naklukin hewan itu seperti doa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni bismillahirrahmanirrahim. Dengar ya, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Gitu. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Dilus dulu tuh kambingnya tuh. Dilus dulu sapinya tuh untuk menaklukkan hewan. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Biar jangan kayak ada yang di YouTube itu yang motong sampai muncul segala gara-gara hewannya berontak segala macam. Maka hewan itu butuh sentuhan yang lembut karena dia ingin dipersilahkan, bukan untuk aniaya. Jadi asalnya ini kurban itu adalah perhidangan yang dipersilahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, pahalanya untuk kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cara berkorbannya pun kita pun harus dengan lembut ya kepada hewan tersebut. Itu caranya. Itu doanya, Allah ta'lu alayya wa'tuni bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni
Itu apalin tujuh itu. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni sambil lusak begitu. Nah itu. Ya, insyaallah lunak. Insyaallah lunak. Kalau 3 kali dielus masih ngelirik gimana, Pak? Berarti ya, yang P-nya kagak mati itu. Itu kayaknya kagak ada maharnya itu. Iya. Ya, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Nah itu doa ketika untuk menaklukkan hewan, bukan hewan aja, manusia pun sama. Kalau pengen ditaklukkan pakai itu wirid aja udah gondrong innahu min Sulaimana bismillahirrahmanirrahim muter puyeng ya. Innahu min Sulaimana wa innahu itu biasanya dipakai sama kiai-kiai penceramah. Iya. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Bagaimana hebatnya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam bisa menaklukkan seluruh hewan-hewan, semut, segala macam binatang-binatang takluk sama Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Bukan hanya sebatas hewan, jin ifrit pun takut sama Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Mantap. Cuman Nabi Sulaiman katanya karena nabi yang paling kaya ya raja, ke surganya terakhir. Dari golongan nabi yang paling terakhir masuk surga adalah Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena hidupnya terlalu enak. Karena gitu, ya. Makanya ad-dunya halaluha hisabun wa haramu. Dunia itu halalnya aja dihisab, haramnya disiksa. Makanya Ian kalau takutnya ngaji mulu dia. Dulu mah Pajeronya kagak pakai ngaji, sekarang mah pakai ngaji. Alhamdulillah. Dulu Pajero kagak pakai ngaji dulu mah. Mall mulu dulu mah. Itu kan hisab kan itu. Sekarang malam dia pakai ngaji mulu. Ya, karena dunia itu ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqam. Dunia halalnya dihisab, dihitung. Haramnya sudah pasti langsung menjadi siksa. Makanya kenapa setiap kita mendapatkan nikmat dari Allah, dunia dari Allah, kita niatkan untuk ibadah, biar ketika dihisab banyak punya timbangannya makin banyak. Dan digondrong dunia kagak punya, pas dihisab emang kagak ada. Kan gitu. Atau masih mending ngajian, pas dihisab emang hartanya banyak, dihisabnya juga kan mantep itu. Nah gitu. Ini mah ditimbang gondrong kagak ada, di dunia kagak ada, kan repot lagi. Nah, gitu. Jadi itu mah tergantung bagaimana kita menggunakan fasilitas yang Allah berikan di dunia untuk menuju alam akhirat. Karena dunia majra'atul akhirat, dunia adalah ketanduran atau tanaman-tanaman akhirat. Nah gitu. Jadi Nabi pun memotong bikabsaini, 2 kambing amlahaini yang warnanya tidak terlalu putih, agak hauk-hauk bahasa kitanya mah ya, yang mempunyai tanduk yang besar, tanduknya gede. Dzabahahuma biyadaihi, Nabi menyembelih, Nabi memotong dengan tangan mulianya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa samma wa kafara, dan Nabi membaca bismillah dan Nabi membaca takbir Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Jadi gitu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Itu cara memotong hewan kurban. Jangan langsung main potong-potong aja. Mas ya, karena Nabi membaca bismillah dan membaca takbir Allahu akbar. Makanya kan kalau potong kurma sebelum dipotong kan takbiran dulu. Allahu akbar, Allahu akbar kan gitu ya. Nah, takbiran dulu. Warawa Muslimun an Ummi Salamah, diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Ummi Salamah bahwasannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, idza raaitum hilala dzulhijjah, apabila kamu melihat tanggal bulan Dzulhijjah, berarti masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Kemarin tanggal 1-nya berapa? Hari apa? Hari Rabu ya. Nah, apabila kamu sudah masuk kepada bulan Dzulhijjah, tanggal 1 bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum, dan kamu ada keinginan untuk berkurban.
Pas tanggal 1 bulan Dzulhijjah kata Haji Akut, lah saya tahun ini mau kurban dah. Nah ngomong begitu tuh. Tahun ini saya mau kurban. Beli kurbannya mah belum? Atau sudah beli kambing-kambingnya sudah ada. Wa arada ahadukum ayyudhiya, dan dia ada keinginan untuk berkorban. Fal yumsik an sa'rihi wa adfarihi, maka hendaklah dia menahan terlebih dahulu rambutnya, jangan dicukur dulu. Wa adfarihi, kalau punya kuku jangan dipotong dulu. Ini ibarat orang sedang apa? Sedang ihram. Kalau haji mah ya ibarat orang sedang ihram. Maka orang yang berkurban pun ketika sudah masuk tanggal Dzulhijjah dan dia emang ada niat untuk berkurban, kalau kukunya panjang, kuku kita nih jangan dipotong dulu, bersihin mah harus, jangan hitam ya. Ini sunnah, hanya sebatas sunnah, karena perintah itu cuma dua. Satu perintah sunnah, yang kedua perintah wajib. Larangan cuma dua, satu larangan haram, yang kedua larangan makruh. Gitu Ji. Jadi perintah cuma dua, satu perintah wajib, yang kedua perintah sunnah. Yang kedua larangan cuma dua, satu larangan haram, yang kedua larangan makruh. Larangan itu jika tidak jatuh kepada haram pasti jatuh kepada makruh. Perintah jika tidak jatuh kepada wajib sudah pasti jatuh kepada sunnah. Itu doang tuh hukum itu. Itu hukum begitu. Yang satu mah mubah mah bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bisa jadi wajib, kan begitu. Jadi gimana diajaknya kalau mubah mah? Kalau mubah mah seperti ngopi, seperti ngopi nih. Ini ngopi mubah, mau ngopi silahkan, kagak ngopi pun kagak apa. Ini ngopi bisa sunnah. Ngopi bisa sunnah, ini kalau ngaji ngantuk harus ngopi, sunnah ngopi. Gitu. Jadi berarti ngopi berat minum kan gitu. Ini ngaji kalau kagak dihidangin makanan pada ngantuk semua udah. Bisa wajib, bisa sunnah gitu. Begitu. Jadi mubah itu seperti itu. Mubah itu kondisional. Bisa jatuh kepada wajib, bisa jatuh kepada sunnah, bisa jatuh kepada haram, bisa jatuh kepada makruh. Ini ngopi mubah tapi bisa makruh kalau kebanyakan. Bahkan bisa jatuh kepada haram bila sampai mabok. Ki gondrong ngopi mulu oleng. Walaupun halal, ini halal. Datiahnya halal. Tapi karena kebanyakan mabok oleng haram. Kayak aibon halal apa enggak? Halal. Terus apa namanya? Dihiru. Tidak itu. Bukan apa namanya selain aibon tuh? Yang di ini apa Perudi? Bener. Apa? Perudi siapa yang tahu? Oh bisa jadi. Betul. Hah? Nah gitu ya. Apa namanya? Obat-obatan begitu, obat-obatan yang halal yang tidak diharamkan, tapi diminum sampai memabukkan itu.